Sekarang ke Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur. Iya. Apa kabar udah Karni? Baik. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, pulang kampung ada sekali. Kan nggak boleh. Pak Gubernur, Iya, gimana dah? ini kan kita lagi PSBB, Ya, baik di Jakarta, Pulau Jawa, bahkan daerah-daerah. Tapi 2 hari ini ada wacana dari pemerintah pusat untuk cukup melonggarkan PSBB. Kenapa? Karena PSBB ini melumpuhkan ekonomi baik informal maupun yang formal. Jadi penganggurannya semakin banyak, sektor-sektor ekonomi stuck, dan ya katanya akibat jangka panjangnya sama bahayanya lah sama corona. ya. Sumatera Barat sendiri gimana melihatnya? Jadi Pak Dakarni, tadi kita rapat dengan para bupati wali kota 19 kota kabupaten bersama Forkompinda memutuskan 3 hal. Pertama, PSBB di Sumatera Barat diperpanjang sampai 29 Mei. Kemudian yang kedua, untuk menegaskan penerapan Permen Hub 25 dan juga Permenkes 9. Dan yang ketiga, ini yang mungkin menarik, Pak Kani, memberikan kewenangan kepada Bupati Wali Kota untuk membuat local wisdom di daerah masing-masing dalam berbagai kebijakan, khusus tadi terkait dengan sholat Jumat. Nah, itulah 3 yang kita putuskan. Jadi, Pak Kani, untuk menentukan yang ketiga itu, kita ada 2 pendekatan. Pertama adalah melalui tes PCR di bawah komando Lab FK Unan Dr. Andani. Dan yang kedua dari kajian epidemiologi dari Dr. Defriman dari Kesmas Unan. Kami perlu sampaikan bahwa Sumatera Barat cukup bersyukur. Semenjak tanggal 23 Maret kita sudah punya lab PCR dan sampai saat ini sudah lebih 6.000, sekitar 6.115 yang kita lakukan lab test. Dan yang penting kami sampaikan bahwa kita justru melakukan suatu testing dini dan tracing cepat itu telah dilakukan karena lab kita di Unan untuk PDP bisa 1 hari selesai mendapatkan hasil positif atau negatif. Untuk yang ODP, kita sudah 2 minggu lewat menangani spesimen ODP yang mana mereka hasil tracking sehingga kita bisa mengendalikan penyebaran dari positif yang kita temui. Bahkan informasi yang kami sampaikan, 86% dari spesimen yang masuk yang diperiksa di lab FK Unan sekitar 3.960 adalah ODP dan OTG. Dan ODP dan OTG inilah yang juga yang paling banyak positifnya, sekitar 73% yang kita temui. Nah, dari data ini kita bisa memetakan Sumatera Barat yang 19, ada 5 daerah kota kabupaten yang tetap negatif, Solo Selatan, Solo Lunto, Sijunjung, Kota Solo, dan 50 kota. Dan ada 2 kota yang tadi positif, bahkan ranking kedua setelah Padang Bukit Tinggi, sekarang sudah 0, dan termasuk juga Pariaman sudah 0. Kemudian ada kategori ketiga, kabupaten yang sudah mulai melandai, yaitu Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Damasraya, dan Kabupaten Solo. Dan ada 7 kota kabupaten yang saat ini sedang berjuang untuk memperbanyak tracking. Dan kita wajibkan satu positif yang terkena harus tracking ODP minimal 50, bahkan kalau bisa 500. Sehingga demikian kita di Sumatera Barat mengetahui pemetaan sampai ke klaster. Jadi alhamdulillah 221 positif di Sumatera Barat dikenal semuanya by name by address dan kita ketahui klaster-klaster epidemiologi dari kajiannya sehingga muncul epicentrum yang kita bisa ketahui. Jadi sebagai satu contoh untuk daerah yang 5 negatif melalui pendekatan full test oleh metode yang dibuat oleh Dr. Andani, kita
meminta 201 spesimen dari daerah 5 itu untuk memastikan mencari dari ODP, OTG, dan pendatang perantau dalam waktu 20 hari untuk kita tes. Dan alhamdulillah Dakani negatif semuanya. Berarti 5 ini betul-betul dari yang hidden pun, yang ODP, OTG pun tetap negatif termasuk para perantau yang datang. Untuk 5 tadi yang saya sebut. Nah kemudian untuk yang berikutnya, yang 2 yang sudah negatif, kita meminta untuk memberikan suatu penekanan kepada isolasi yang kuat terhadap daerah supaya tidak lagi datang orang baru. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang melarang mudik dengan Permen Hub 25. Satu persoalan besar para perantau yang ratusan ribu bakal pulang nggak jadi. Sehingga demikian kita hanya mengurusi orang yang di dalam. Dengan tracking yang masif, kita bisa mengetahui secara pasti siapa-siapa yang terkena ODP dan OTG-nya. Nah, jadi Dakar ini, dengan pendekatan ini, kita bisa melihat sebagai satu contoh. Untuk Kota Padang, dari 13 klaster, 2 yang menjadi epicentrum, yaitu Pasaraya dan Pegambiran. Kemudian 7 sudah terputus, tidak ada lagi penyebaran, dan 5 itu dalam bentuk keluarga, dan beberapa lagi yang sifatnya hanya pribadi itu terputus karena isolasi mandiri. Sehingga Padang walaupun cukup banyak menyumbangkan positif, tapi pada dasarnya terkendali kalau sekiranya tidak ada lagi yang baru yang masuk. Cuma kemarin ada masuk nyelonong 1 dari Kerinci tambah 1 lagi. Nah sehingga dengan demikian kita harus pembatasan ini dengan Permen Hub, memang orang yang rantau nggak boleh masuk, sehingga yang di dalam saja yang kita urusi dengan cermat, dengan teliti, dengan baik. Nah itu contoh Padang. Padang Panjang sebagai satu contoh, itu sampai meledak 13 jadi 19 yang positif. Ini pun langsung sampai 500 spesimen dikirim oleh Pak Wali Kota. Dan alhamdulillah sebagian sudah ada ketemu positif dan sudah mulai lagi melandai karena sudah tidak ketemu lagi. Sehingga yang positif kita karantina, yang ringan, yang sedang berat kita masukkan ke rumah sakit yang sudah kita siapkan. Karena kita juga punya rumah sakit khusus COVID dari rumah sakit daerah Pariaman dan Padang. Dan juga punya rumah sakit rujukan COVID ada 6 yang insya Allah bisa menampung mereka yang sedang dan berat. Nah untuk Payakumbuh dan Agam ini sekali satu klaster yang ini juga sedang berkembang. Mungkin Pak Kani, mungkin singkat cerita dari pendekatan PCR ini, kita bisa mengikuti arahan Bapak Presiden, yaitu testing cepat, kemudian melakukan tracking masif, dan isolasi yang baik dan benar, dan ditambah dengan Bapak Legend Doni menyebutkan treatment perawatan. Nah, keempat ini insya Allah kita lakukan, sehingga kita bisa petakan mana-mana daerah-daerah di Sumatera Barat yang merupakan hijau, ataupun kuning, ataupun merah. Sehingga demikian kita punya perlakuan yang tepat dalam mengambil kebijakan. Kemudian yang kedua, pendekatan epidemiologi. Ini epidemiologi dari mereka yang terkena positif, dikaji, dianalisa, kemana saja generasi 1, 2, 3, 4. Dan kemudian dari situ kita lihat bagaimana transmisinya dan impor atau lokal. Dan perlu diketahui Pak Kani, dari 212 di awal mulanya hampir 40, tepatnya impor di luar Sumatera Barat, dan kemudian berikutnya adalah transmisi lokal. Nah jadi dari pendekatan epidemiologi, kita tahu, satu contoh misalnya pesisir selatan, itu muncul epicentrum di Tarusan. Sampai 16, sekarang sudah melandai, sudah tidak ada lagi yang positif, semua sudah diisolasi. Tapi dari hasil epidemiologi hanya berkembang di 1 kecamatan, menyebar sedikit 2 kecamatan di puskesmas. Tapi di daerah Lunang, daerah Silau, Tapan yang ratusan kilo, masih daerah pesisir selatan, dia tidak terpapar dan tidak terkena sedikit pun dengan COVID ini. Itu satu contoh dari kajian epidemiologi. Kemudian juga daerah-daerah yang lain, sebagai contoh Agam, di kampungnya Pekan ini insya Allah masih negatif. Tapi di Baso itu sudah positif banyak. Di Lubasung di bawah itu masih negatif. Nah itulah hasil kajian epidemiologi, sehingga dengan pendekatan seperti itu ditambah dengan geografi yang ada di Sumatera Barat. Mentawai itu hanya di Pulau Siberut. Di Pulau Sipora saja yang kena 3. Sementara Pagi Utara, Pagi Selatan, dan Siberut tidak ada, itu jauh antar pulau ke pulau. Itu daerah geografis. Kemudian juga ada daerah terisolir, ada daerah yang tertinggal, ada daerah yang jauh
dari kota ataupun di daerah perbukitan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, poin ketiga, hasil keputusan tadi kami memberikan suatu kewenangan kepada Bupati Wali Kota membuat kebijakan berdasarkan local wisdom. Yang lebih khusus tadi dicontohkan adalah sholat Jumat, merujuk kepada fatwa MUI Sumatera Barat. Kemarin ini memberikan suatu peluang pada daerah-daerah yang dipastikan hijau, tentu dengan pendekatan hasil dari PCR, memang betul-betul negatif, dengan pendekatan test pool yang dilakukan oleh Dr. Andani dari lab FK Unan, baru bisa dia dipersilakan dengan beberapa persyaratan yang lain. Sehingga mungkin istilah relaksasi ini mungkin dikhususkan kepada daerah-daerah. Contoh di Kabupaten Solo ada gerabak datang, mobil nggak lewat ke sana. Saya saja ke sana pakai motor, cross baru bisa sampai. Itu penduduknya banyak, nggak pernah ada orang luar masuk, nggak ada juga yang positif. Kemudian mereka apakah dilarang untuk sholat. Nah ini juga biarkan kebijakan ada pada bupatinya. Kemudian juga beberapa rumah yang ada di lereng bukit atau gunung yang keluar masuknya cuma satu jalur, yang ini juga tidak terpapar dan tidak ada juga orang luar. Nah oleh karena itu beberapa kriteria selain mengikuti protokol COVID dan juga beberapa kriteria kesepakatan dari mereka, Nini Mama, alim ulama, cari pandai, buruh kandung, para pemuda di situ sepakat, insya Allah itu menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan relaksasi kepada mereka secara khusus. Tapi untuk kota-kota tertentu, seperti misalnya Padang, ya, Payakumbuh, kemudian beberapa kabupaten yang sedang terjangkit, ini tentunya kita melihat tidak bisa dengan PSBB, maka tidak dengan relaksasi, maka kita ikuti dari putusan yang kedua tadi, mempertegas pelaksanaan Permenkes 9 dan Permenhub 25. Nah oleh karena itu Pak Kani, dengan pendekatan ini, kita memang berpikir sangat objektif, melihat dari situasi kondisi, tanpa melupakan aspek kesehatan yang menjadi prioritas yang pertama, dan kita masih melihat tentu kesehatan utama daripada ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi, pasar khususnya, tadi juga kita sepakati dengan Bupati Wali Kota, tetap kita buka, tapi tetap mengikuti protokol COVID. Dengan dijarak-jarakan antara penjual dan juga dengan pembelinya, memanfaatkan jalan raya, kemudian juga parkir, kios-kios yang tutup dan juga lapangan, dan kemudian kita buat beberapa fasilitas, tempat cuci tangan, wastafel, mesti pakai masker dan sebagainya. Itu kita berikan karena kemarin 2 minggu PSBB pertama kita tutup, itu banyak yang protes dan demo. Sehingga kita kewalahan, sehingga kita pun memberikan pengertian, maka dicari jalan keluarnya, tetap menjaga jarak, protokol COVID kita ikuti, berdagang kita bolehkan, dan ini nanti pun diatur oleh para bupati dan wali kota. Karena PSBB di Sumatera Barat adalah provinsi, maka tentu kebijakan ada pada bupati dan wali kota. Kami sebagai gubernur memberikan suatu koordinasi kepada bupati wali kota untuk menyamakan persepsi dan langkah ke depan. Mudah-mudahan dengan pendekatan hasil tes PCR yang luar biasa, kami sangat terbantu sekali untuk melakukan pemutusan penularan dan untuk sekaligus mengendalikan COVID di Sumatera Barat, sehingga kami bisa memastikan siapa yang kena dan siapa yang tertular dengan kemampuan tracking yang masif dari para kepala daerah yang cepat untuk melakukan suatu tracking di lapangan dan langsung kita swab, dan insya Allah kemudian kita cek dan hasilnya bisa membuat kita mengambil kebijakan apa dan bagaimananya. Yang jelas Pak Kani, dengan pendekatan tes tadi dan juga epidemiologi tadi, banyak hal yang terbantu bagi kita untuk mengambil kebijakan, termasuk misalnya sebagai contoh, kita tahu juga mana yang ringan. ODP, dan OTG yang kita temui positif, hampir 100% ringan. Dan kita tidak bawa ke rumah sakit, hanya kita bawa ke karantina Pemda. Dan alhamdulillah, dalam waktu 2 minggu, maksimal 3 minggu, mereka sembuh. Tapi sempat dengan isolasi, dia tidak menularkan ke yang lainnya. Walaupun dia merasa sehat, tapi karena terpapar dengan teman yang positif menjadi PDP, maka itu menjadi suatu target yang harus kita isolasi.
Dengan cara demikian, isolasi bagi yang terpapar dan dirawat yang sedang dan berat, dan kita siapkan semua fasilitas untuk mereka, dan kemudian tidak datang orang dari luar ke Sumatera Barat, maka insya Allah Sumatera Barat bisa terkontrol dan terkendali, dan kita bisa putus jaringan transmisi lokal yang terjadi, karena yang import sudah tidak ada lagi. Maka insya Allah dengan demikian mudah-mudahan dari dukungan semua pihak, BNPB pun membantu, diantaranya kit regen sampai 20.000 membuat kita bisa bernapas di lab karena kita kekurangan itu dan susah mencarinya. Dan juga masker yang 95 dibantu juga oleh BNPB yang pesanan kita Pemprov pun dari luar belum sampai. Ini juga membantu memberikan dukungan kepada nakes, dokter kita yang menangani COVID untuk supaya bisa mereka ini menjalani kerja dengan baik. Jadi Pak Kani, saya rasa relaksasi yang dimaksud di Sumatera Barat adalah selektif untuk daerah tertentu dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan yang kita buat, tentu juga tetap mengikuti protokol COVID yang kita lakukan. Baik. Begitu Pak Kani. Satu, kritik saya Pak Gubernur melupakan bantuan perantau. Oh iya, Pak Gubernur, luar biasa. APD semua rumah sakit kita bantu. Iya, Lupa luar Pak biasa. Gubernur. Terima kasih, ini saking groginya di depan udah Karni nih, jadi ngomongnya nggak lengkap nih. Jadi terima kasih kepada warga kita, dan mohon juga sekaligus menyampaikan tadi kami dengan Kapolda, inisiatif Kapolda membuat gerakan aksi untuk meminta perantau tidak pulang kampung. Nah ini juga sekaligus mohon kiranya bertahan dulu lah. Pak Karni juga jangan pulang kampung dulu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat di Rana dan di Rantau dengan semuanya mengikuti arahan Presiden. Saya udah janji gak pulang. Tapi kalau PSBB dilonggarkan pemerintah pusat, jangan-jangan besok semua orang boleh pulang mudik nih. Boleh nggak adakan ini saya memberikan masukan? Kalau boleh saya meminta dari daerah, karena saya betul-betul cemas-cemas setiap ada laporan, besok tanggal 6 ada Garuda mau masuk, kemarin tanggal 3, 5 lain mau masuk. Itu saya sudah cemas, saya sudah kirim Satpol PP saya ke Airport BIM untuk mendata, mencek, dan meminta mereka untuk isolasi. Kalau seandainya dari pusat tidak membuka, saya merasa senang dan bersyukur karena kerjaan itu bisa tuntas. Kalau masih datang perantau, saya tidak tahu, kemungkinan tidak pernah habis yang ada di Sumatera khususnya, karena para perantau datangnya dari daerah merah, kadang dia tidak mau isolasi. Nah Pak Dakani tahu udah pulang kampung, dia duduk di Lapau, pergi ke Surau, mau tahu-tahu kan akhirnya tertular. Nah ini susah. Nah akhirnya nggak pernah habis. Yang menularkan sembuh, yang ditularkan nggak bakal habis. Nah kita memang punya target optimis, akhir Mei kalau bisa betul-betul landai, tidak ada lagi yang positif. Karena kita bisa dengan pendekatan tracking yang masif ini, dengan bantuan hasil tes, kita bisa pastikan, karena semua yang positif itu tahu alamatnya, tahu orangnya, dan kita datangi untuk tracking, dan mereka menyebutkan, walaupun ada yang nggak jujur, tapi alhamdulillah maksimal. Yang lari kita minta bantu polisi, ya tadi ada juga yang lari ngumpet, kita minta bantu polisi untuk mengambilnya supaya dia tidak menyebarkan. Jadi mudah-mudahan tidak dilonggarkan, khususnya yang pulang kampung tetap bertahan dulu lah sampai lewat Lebaran ini Dakani. Mudah-mudahan pemerintah pusat mendengarkan juga permintaan kami dari daerah. Jadi orang rantau nggak usah pulang, uangnya saja. Ya uangnya pulang. Baik Pak Gubernur, terima kasih. Ya terima kasih Dakani. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak.